Tidak ada petualangan tanpa perjuangan yang terselip dalam setiap jengkal ceritanya. Langkah saya pun selalu bersemangat menelusuri setiap sudut alam yang menawan. Oke, sekarang saya lagi ada di Sungai Cikudongdong nih, lagi mau nyebrang ke desa sebelah. Jadi di sana tuh rencana mau ada kayak curug yang bisa disebut hidden gem yang belum banyak orang yang tahu. Nah, saya penasaran mau ke sana, makanya saya pakai rakit ini mau nyebrang ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuh! Rakit ini menjadi andalan warga setempat untuk menyeberang sungai atau mengangkut hasil bumi. Kebetulan saat ini rakit sedang tidak digunakan, jadi saya bisa meminjamnya. Saya harus menyeberangi sungai yang lebarnya sekitar 15 meter. Kondisi arus sungai yang tenang memudahkan saya menyeberangi sungai dengan perlahan. Ya, jatuh. Coba simbangin ini raketnya susah. Jadinya miring, terus ini tongkatnya nyangkut. Jadi selalu ada saja kejadian yang datang tanpa diduga. Apapun yang terjadi, saya harus tetap tenang. Saya pun segera mencari tempat untuk menambatkan rakit ini. oke, lanjut lagi ke desa sebelah, menuju ke curug. Habis itu kita eksplor tempat-tempat yang keren. Tapi sebelumnya ganti dulu baju, basah banget. Semangat saya tidak boleh goyah untuk terus menuju ke tempat yang akan saya tuju. Wih, saya ketemu pohon loa. Buah yang tumbuh bergerombol ini sangat menarik perhatian saya. Tak perlu memanjat terlalu tinggi karena buah loa ini tumbuh pada batang dan dahan yang rendah. Saya buka dulu tasnya. Pohon loa tumbuh subur di tanah yang lembab seperti di sepanjang sungai atau di dekat sumber mata air. Memiliki kemampuan daya serap air yang tinggi, pohon loa berperan dalam keseimbangan alam, di antaranya mencegah erosi dan meredam ancaman banjir. Nah, jadi ini dia nih buahnya nih. Ambil yang warna merah. Nih, ini matang nih. Ini dia. Cuma ada berapa? Oh, ada 2. Pohon loa bisa disebut sebagai kunci ekosistem hutan karena buahnya menjadi sumber kehidupan bagi satwa liar. Nah, dalamnya seperti ini nih. Cuman dimakannya bukan bagian ininya. Jadi yang biji-biji kecil itu dibuang, jadi ambilin bagian dagingnya. Daging yang sini nih. Dia ada rasa-rasa manisnya dikit. Dan kalau misalnya agak aus juga karena dia punya kadar airnya yang cukup tinggi juga. Jadi lumayan lah, biar nggak terlalu kering-kering banget tenggorokannya. Curug yang saya ingin datangi bisa dibilang tersembunyi, terlihat dari jalur yang saya lewati. Namun jalur setapaknya cukup jelas dan jaraknya tidak terlalu jauh. Aliran sungai sudah saya temukan, penanda tujuan saya semakin dekat. Halo Pak, apa kabar? Sendirian? Wah, Bapaknya di bawah sini. Cari ikan kecil. Wah, banyak Pak. Tak sengaja saya bertemu dengan warga yang sedang membawa sirip, alat tradisional untuk menangkap ikan kecil di sungai. Rasa penasaran mendorong saya untuk ikut mencari ikan bersama mereka. Yana? Iya. Nah, saya David. Orang-orang bilang Yana Jabrik gitu. Oh, Yana Jabrik dari Gondrong. Ya. Sama saya dulu gak sama Gondrong, Pak.
Tapi ini ngomong dapat ikan apa, Pak? Kalau orang Sunda bilang teh ikan berenyit ini teh. Berenyit? Benter, Benter. berenyit. Banyak ini namanya, ada sebat apa yang menyebut tampele gitu kan. Ini Oke, teh. oke. Oh, jadi kecil-kecil gini ya? Iya. Warga sekitar biasa mencari ikan kecil untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Tidak perlu mencari di sungai yang dalam, di tempat dangkal seperti ini, ikan pun mudah ditemukan. Oi. Lumayan dapat 2. Dapat 3 ya? Oke, tapi yang penting saya jadi penasaran, pengen nyobain juga, Pak. Ada ini, Pak, alatnya nggak yang bisa saya pinjam? iya. Ada? Mau alat yang lain? Ada? Ada. Ah, boleh. Kalau orang Sunda bilang teh ini teh ayakan. Ayakan? Siap. Saya mencoba peruntungan di pinggir dekat rerumputan. Meski tanpa umpan, ikan-ikan pun berhasil terperangkap di dalam ayakan. Wah. Haha. Ikan nilem merupakan ikan endemik Indonesia yang habitatnya berada di sungai atau rawa. Aliran air yang tenang menjadi rumah bagi ikan mungil ini. Saya pun harus berhati-hati, tidak boleh membuat pergerakan yang mengganggu agar ikan masuk ke dalam perangkap ini. Yeah. Nah, jadi ikan nilem ini sama dia hidupnya di area-area yang tenang. Udah gitu dia suka main-mainnya tuh, cari makannya tuh di dekat semak-semak. Cukup lah buat sendirian mah. Tapi harus saya tambahin. Hah? Saya tambahin. Ini bener nih, boleh nih. Boleh. Lumayan. Sip. Udah. Buat dipasak, dipepes, dibikin Oh, udah. gorengan. Sip. gitu. Cukup, Pak. Aduh, repotin aja. Semoga Bapak sehat selalu, ditambah banyak rezekinya, ya Pak ya. Sampai ketemu lagi kalau gitu. Saya lanjut lagi, Pak, boleh ya? Oke, mantap. Curug Maung berada tepat di bawah aliran sungai, tempat saya tadi mencari ikan. Ini kayak gua. Mantap. Lihat itu. Lihat kayak gua ya. Terus kacang curugnya. Wih. Nice. Wih. Yoi. Wah, udah ada pembakaran juga, pas nih kayaknya belas orang pakai. Nongkrong-nongkrong juga di sini. Kayaknya cocok banget nih. Kayak seru juga nih ya kan kalau misalnya bermalam. Buka tenda, bangun-bangun lihat curug. Baik. Nice. Oke lah kalau gitu. Saya siap-siap dulu ya. Melihat kemiringan tebing, saya segera memilih tempat ini untuk mendirikan tenda. Di tengah alam, saya harus jeli melihat peluang. Seperti batang kayu ini. Benda ini akan saya manfaatkan sebagai penyangga. Saat tidak membawa tenda camping, flysheet saya manfaatkan menjadi atap sederhana yang dapat melindungi tubuh dari hujan dan angin. Sudah dipasang. Enaknya tidur dulu bentar, kena angin, sepoi-sepoi. Jadi ngantuk. Habis itu ya tidur sejam, bangun, langsung bikin makan. Suasana sejuk yang diiringi suara deras air terjun membuat rasa kantuk datang semakin cepat. Saya memilih untuk beristirahat sejenak, mengambil jeda untuk mengembalikan tenaga. Sebelum hari beranjak gelap, saya harus bangun dan bergegas menyiapkan bahan-bahan masakan. Oke, saya mau buat misi. Ini ada ikan nyelam dan juga ikan blok yang sebenarnya udah saya bawa dari sebelumnya. Sebagai seorang solo traveler, perjalanan mandiri menuntut segala sesuatunya untuk dilakukan sendiri. Maka ketika menemukan tempat yang dekat dengan sumber air, rasanya seperti anugerah tersendiri. Terutama urusan masak-memasak di alam bebas.
Oke, ini udah saya siapin, ada alas daun dan juga ini kayu yang udah ditajamkan dan dibersihkan juga. Ikan nilem bisa diolah dengan cara digoreng, tapi saya memilih untuk membakarnya seperti sate. Oke, ini main nih di tangkapan tadi dan sebagian dikasih sama bapak, jadi dapatnya 2 tusuk sate. Very nice. Kedua jenis ikan ini saya masak dengan metode berbeda. Saya memanfaatkan kaleng bekas yang tidak sengaja saya temukan menjadi oven alami. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk mematangkan ikan dengan cara ini. Oke, ini perkiraan setengah jaman lebih karena apinya lumayan gede juga. Rasa ikan air tawar perlu pendamping sambal untuk menyeimbangkan rasanya. Oke, sambil nunggu ikannya lagi dibakar, waktu saya untuk bikin sambal dabu-dabu. Mantap banget. Oke, jadi bumbunya ada bawang merah, ada tomat, cabai keriting, cabai, dan juga jeruk nipis. Saatnya menata ikan matang ini. Perpaduan sambal pedas dan sentuhan asam segar, sebuah kombinasi yang membuat rasa ikan ini semakin nikmat. Yeay, mantap. Sudah jadi. Ada ikan nyelam dan juga ikan blok. Harum dari ikan bakarnya sama dari bumbu dabu-dabunya. Kita makan. Ini ikan kecil tapi aneh rasanya. Lebih kayak ke ada pahit-pahitnya. Ini nggak tahu dari daging yang pahit atau dari isian perut-perutnya nih. Rasa pahit kemungkinan karena proses pembakaran. Kalau campur sama dabu-dabu. Wow, balance ya. Jadi pahitnya dapat dari ikannya, pedasnya juga dan asamnya dari dabu-dabu juga dapat. Jadi balance. Kedua ikan yang saya olah, rasa alami dagingnya sangat berbeda. Yeah. Pas makan cabainya. Wow. Tak ada yang mengalahkan nikmatnya makan olahan sendiri berlatar curug yang menawan. Benar nikmat banget ya. Makan sambil melihat curug Maung yang indah banget, bersih, warnanya hijau. Wah, benar rasanya kayak damai banget. Setelah perut terisi, saya lanjut menyiapkan api unggun agar tetap hangat nanti malam. Waktunya buat tidur, udah kenyang juga, udah makan enak. Itu lumayan adem juga nih karena tampias dari air terjunnya, jadinya adem suasananya. Dan ya pengen tidur cepat aja biar bisa bangun pagi. Oke kalau gitu. Suara air terjun yang begitu menenangkan pikiran ini sampai-sampai membuat kantuk datang lebih cepat.